Dunia adalah tempat yang sangat menakjubkan dan terkadang lebih dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Saat ini kita hidup di zaman keemasan di mana semua orang sangat tertarik pada fenomena ilmiah. Fenomena tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat tersembunyi atau bahkan kegiatan itu sangat dirahasiakan sehingga tidak semua orang dapat menyaksikan hal tersebut. Untuk menyaksikan semua itu, kita tidak harus membuatnya di laboratorium atau melakukan perjalanan ke daerah yang tidak diketahui sebelumnya. Kita hanya perlu menyalakan komputer dan menonton video untuk mengetahui hal tersebut. Berikut daftar fenomena sains mengagumkan yang terekam kamera. Radiasi Cherenkov. Saat ini mungkin semua orang berpikir bahwa tidak ada yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Memang kecepatan cahaya tampaknya menjadi batas kecepatan di alam semesta ini yang tidak bisa dipatahkan dan selama kita berbicara tentang kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Ketika cahaya memasuki media transparan apapun, secara otomatis ia akan melambat. Hal ini disebabkan oleh komponen elektronik dari gelombang elektromagnetik cahaya yang berinteraksi dengan sifat-sifat gelombang elektron dalam media tersebut. Ternyata banyak objek yang dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya baru yang lebih lambat ini. Jika sebuah partikel memasuki air dengan kecepatan 99% dari kecepatan cahaya dalam ruang hampa, maka partikel tersebut akan mengambil alih cahaya yang hanya bergerak dengan kecepatan 75% dari kecepatan cahaya dalam ruang hampa air. Dan kita benar-benar dapat melihat hal tersebut terjadi. Ketika partikel melewati elektron medium, cahaya dilepaskan karena mengganggu medan elektronik. Reaktor nuklir dalam air bersinar biru karena ia melepaskan elektron dengan kecepatan tinggi. Aliran laminar. Jika kita menuangkan jus jeruk ke dalam air, maka tidak mungkin kita akan memisahkan kedua cairan tersebut. Tetapi menggunakan sirup jagung yang dicelup, kita bisa melakukan semua hal itu. Hal ini disebabkan oleh sifat khusus sirup sebagai cairan dan sifat khusus ini disebut aliran laminar. Ini adalah jenis gerakan dalam cairan di mana lapisan cenderung bergerak dalam arah yang sama satu sama lain tanpa pencampuran. Contoh ini adalah jenis aliran laminar khusus yang dikenal sebagai aliran Stokes, di mana cairan yang digunakan sangat tebal dan kental sehingga hampir tidak memungkinkan difusi partikel. Untuk melakukan hal tersebut, campuran diaduk perlahan, sehingga tidak membentuk turbulensi yang benar-benar akan mencampur pewarna secara bersamaan. Tampaknya pewarna yang tercampur karena cahaya tersebut melewati lapisan yang mengandung pewarna terpisah. Hal itu perlahan membalikkan pencampuran tersebut membawa pewarna kembali ke posisi semula. Katak melayang. Setiap tahun hadiah Nobel diberikan untuk penelitian yang membuat orang tertawa dan berpikir. Pada tahun 2000, Andre Geim memenangkan hadiah Nobel ketika berhasil membuat katak melayang-layang menggunakan magnet. Geim telah menemukan bahwa medan magnet dapat bertindak cukup kuat di atas air untuk mengatasi tarikan gravitasi bumi. Sebelumnya ia menggunakan bahan diamagnetik yang tanpa medan magnet keseluruhan atau dianggap tidak banyak berinteraksi dengan medan magnet. Dalam penelitiannya, Geim pindah ke tetesan air ke hewan hidup termasuk katak. Diketahui bahwa saat ini semangat memenangkan hadiah Nobel agak berkurang ketika Geim memenangkan hadiah Nobel nyata untuk bagiannya dalam penemuan grafin. Petir vulkanik. Ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, Pliny the Younger mengamati sesuatu yang aneh tentang ledakan tersebut, yaitu ada kegelapan paling pekat yang dibuat lebih mengerikan oleh sinar obor pada interval-interval yang dikaburkan oleh petir vulkanik. Ketika awan debu dan batu didorong ke langit oleh gunung berapi, sambaran petir yang sangat besar terlihat menari-nari di sekitarnya. Petir vulkanik tidak terjadi pada setiap letusan gunung berapi, namun hal ini disebabkan oleh penumpukan muatan pada panas magma dan elektron dapat dengan mudah menendang atom untuk menghasilkan ion bermuatan positif. Elektron juga dapat ditransfer melalui tabrakan antara partikel debu dan dapat menempel pada atom lain untuk memuat ion bermuatan negatif. Ketika muatannya cukup tinggi, hal tersebut akan berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam sambaran petir yang cepat dan panas. Gelombang kejut vulkanik. Sebuah letusan gunung berapi adalah ledakan paling kuat yang mungkin dilihat oleh manusia di bumi. Dalam hitungan detik, energi yang setara dengan beberapa bom atom tersebut dapat meluncurkan ribuan ton batu dan puing-puing panas ke udara. Sebaiknya jangan terlalu dekat ketika hal tersebut terjadi. Namun beberapa orang ingin tahu tentang hal-hal dan akan tinggal di dekat gunung berapi yang meletus untuk merekam hal tersebut. Pada tahun 2014, gunung Tafurfur di Papua Nugini meletus dan gelombang kejut bisa terlihat bergerak ke atas awan. Gelombang kejut tersebut pecah di atas kapal dan hal itu terlihat seperti petir. Ledakan yang menghasilkan gelombang kejut mungkin disebabkan oleh gas yang menumpuk di dalam gunung berapi ketika magma memblokir lajunya. Pelepasan gas ini secara tiba-tiba menekan udara di sekitar gunung berapi dan menghasilkan gelombang yang meroket ke segala arah. Gelombang es.
Diketahui danau yang beku bisa saja menjadi tempat yang sangat mengerikan. Saat es retak di danau tersebut, suaranya yang menakutkan bisa bergema di permukaan. Jika kita melihat ke bawah danau, kita mungkin dapat melihat binatang yang membeku dan terperangkap. Tapi mungkin kemampuan yang paling menakjubkan dari danau beku adalah membentuk gelombang es kemudian menabrak pantai. Jika hanya lapisan atas yang menjadi padat ketika danau membeku, es yang ada di atasnya mungkin bergerak. Saat es mencapai pantai, gesekan dan tekanan yang tiba-tiba menyebabkan es tersebut pecah dan menumpuk. Terkadang gelombang es tersebut memiliki tinggi beberapa kaki dan menyebar ke daratan. Retaknya kristal-kristal yang membentuk lapisan es ini memberi ciptaan gelombang es suara menggelitik yang menakutkan seperti ribuan gelas yang hancur berkeping-keping. Superfluid. Saat seseorang mengaduk cairan seperti teh dalam cangkir, orang tersebut akan mendapatkan pusaran yang berputar-putar. Namun dalam beberapa detik gesekan antara partikel fluida akan menghentikan aliran atau putaran tersebut. Sedangkan dalam superfluid tidak akan ada gesekan yang terjadi. Jadi secangkir superfluid yang diaduk akan terus berputar selamanya. Dengan cara yang serupa, para ilmuwan sedang mengembangkan hal tersebut untuk membuat air mancur yang akan terus melambung ke atas tanpa menambahkan lebih banyak energi, karena tidak ada energi yang hilang akibat gesekan dalam superfluid. Cairan superfluid dapat memanjat keluar dari wadah apapun asalkan tidak setinggi tidak terhingga. Karena kurangnya viskositas memungkinkan superfluid membentuk lapisan tipis yang benar-benar menutupi wadah. Kamar awan. Radioaktivitas pertama kali ditemukan ketika sinar X ditemukan sebagai fogging plat fotografi. Sejak saat itu, orang-orang telah mencari cara mengamati radiasi untuk lebih memahami fenomena tersebut. Salah satu cara yang paling awal dan masih paling keren adalah menciptakan kamar atau ruang awan. Ruang awan mengambil keuntungan dari fakta bahwa tetesan uap akan mengembun di sekitar ion. Ketika partikel radioaktif melewati ruang, ia meninggalkan jejak ion di belakangnya. Ketika uap mengembun, secara langsung kita dapat mengamati jalur yang telah diambil oleh partikel tersebut. Diketahui bahwa ruang awan telah diganti dengan metode pendeteksian yang lebih sensitif. Tetapi ruang awan tersebut sangat penting dalam penemuan partikel subatomik seperti positron, muon, dan kaon. Saat ini ruang awan berguna dalam menampilkan berbagai jenis radiasi. Partikel alfa menunjukkan garis pendek dan berat, sedangkan partikel beta memiliki garis yang lebih panjang dan lebih tipis. Cahaya bergerak ringan. Meskipun cahaya secara teknis adalah satu-satunya hal yang dapat kita lihat, namun secara langsung kita tidak pernah dapat melihatnya bergerak. Beberapa saat setelah kita membalik saklar lampu, cahaya dari bohlam telah melintasi dan memenuhi seluruh ruangan. Begitu cepatnya cahaya sehingga hanya pada skala terbesar kita dapat melacak pergerakannya. Menggunakan kamera yang mampu mengambil 1 triliun frame per detik, para ilmuwan telah dapat membuat video cahaya yang bergerak melintasi benda-benda sehari-hari seperti apel dan botol kok. Menembakkan pulsa laser yang hanya berlangsung selama 1 kuadriliun per detik, para peneliti dapat menangkap berapa banyak jumlah cahaya yang melewati hal-hal atau benda-benda tersebut. Tim lain telah meningkatkan teknik yang digunakan untuk membuat video di atas. Mereka menggunakan kamera yang mampu mengambil 10 triliun frame per detik dan dapat mengikuti 1 pulsa cahaya daripada harus mengulangi percobaan untuk setiap frame. Tetesan Pangeran Rupert. Tetesan Pangeran Rupert yang juga dikenal sebagai air mata Belanda atau Batavia adalah manik-manik kaca yang dikeraskan dan dibuat dengan meneteskan gelas cair ke dalam air dingin yang menyebabkannya mengeras menjadi tetesan berbentuk kecebong dengan ekor panjang dan tipis. Tetesan-tetesan ini dicirikan secara internal dan tegangan sisa yang sangat tinggi yang menimbulkan sifat kontraintuitif. Di alam, struktur serupa diproduksi di bawah kondisi tertentu di lava vulkanik dan dikenal sebagai air mata Pele. Tetesan Pangeran Rupert telah menjadi fenomena yang menakjubkan di kalangan ilmuwan selama ratusan tahun. Pada tahun 1661, sebuah makalah di Royal Society of London menyajikan benda-benda aneh yang terlihat seperti berudu kaca. Benda ini diberi nama tetes setelah Pangeran Rupert dari Rhine untuk pertama kalinya memperkenalkan hal tersebut ke sepupunya yang bernama Raja Charles II. Raja Charles II memiliki minat dalam sains dan menantang Royal Society untuk menjelaskan fenomena tersebut. Diketahui bahwa butuh waktu hampir 400 tahun, tetapi para ilmuwan modern yang dipersenjatai dengan kamera berkecepatan tinggi akhirnya bisa melihat langsung bagaimana tetesan tersebut meledak. Saat tekanan yang melekat pada drop dilepaskan, kemudian gelombang kejut dapat terlihat bergerak dari ekor ke kepala sekitar 1,6 km per detik. Ketika drop Prince Rupert dibuat di dalam air, lapisan luarnya menjadi padat sementara gelas bagian dalam tetap cair. Saat kaca bagian dalam mendingin, volumenya menyusut dan menciptakan struktur yang kuat dengan menariknya sendiri, membuat kepala drop sangat tahan terhadap kerusakan. Tetapi begitu ekor yang lemah patah, tekanan dilepaskan, memungkinkan seluruh tetesan meletus menjadi bubuk halus.